Beberapa minggu yang lalu, saya menerima pesan dari seorang wanita yang sudah menikah yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah bisa saya lupakan. Dia menulis, "Saya sudah menikah selama 8 tahun, saya memiliki 2 anak, dan saya baru saja melakukan sesuatu yang saya janjikan pada diri sendiri tidak akan pernah saya lakukan. Yang paling aneh adalah saya tidak merasa menyesal. Yang paling mengejutkan saya bukanlah membaca kata-kata itu. Yang benar-benar membuat saya terkesan adalah menemukan bahwa pesan ini jauh dari kasus yang terisolasi. Setelah memeriksa kotak masuk saya menemukan lusinan akun dengan pola yang sangat mirip. Cerita yang berbeda, orang yang berbeda, tetapi emosi yang sangat mirip. Saat itulah saya menyadari ada mekanisme psikologis di balik situasi ini. Mekanisme yang jarang dibicarakan secara terbuka dan banyak yang lebih memilih untuk mengabaikannya. Jika lebih banyak orang memahami bagaimana proses ini sebenarnya bekerja, banyak hubungan akan dilihat dengan cara yang sama sekali berbeda. Dalam video ini, saya ingin menunjukkan mekanisme psikologis ini secara jelas dan objektif. Dan, pada akhirnya, saya akan mengungkapkan 3 tanda terpenting bahwa seorang wanita yang sudah menikah mungkin mendekati titik kerentanan emosional yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tanda ketiga biasanya yang paling mengejutkan, jadi ada baiknya untuk memperhatikannya sampai akhir. Tapi pertama-tama, saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin menimbulkan sedikit ketidaknyamanan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dalam beberapa situasi, wanita yang sudah menikah tampak lebih terbuka, reseptif, atau bahkan lebih cenderung menggoda daripada banyak wanita lajang? Ini mungkin tampak seperti sekadar kesan, tetapi beberapa ahli psikologi menggambarkan fenomena yang terkait dengan apa yang mereka sebut paradoks keamanan emosional. Untuk menjelaskan ide ini dengan lebih baik, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Beberapa waktu lalu, saya bertemu Valentina selama kursus fotografi. Sejak hari pertama, dia selalu mengenakan cincin kawinnya dan sering menyebut suaminya dalam percakapan kami. Hampir setiap beberapa menit, dia menemukan cara alami untuk membicarakannya. Bagi orang luar, dia tampak seperti gambaran seorang istri yang sepenuhnya bahagia dan puas dengan pernikahannya. Meskipun demikian, beberapa detail kecil menarik perhatian saya. Setiap kali saya menceritakan kisah lucu, dialah yang paling banyak tertawa. Selama istirahat kelas, kami hampir selalu mengobrol lebih lama daripada anggota kelompok lainnya. Dan, anehnya, pada suatu titik dalam percakapan ini, dia akan menyebutkan lagi bagaimana suaminya selalu sibuk dengan pekerjaan. Baru di kelas 3 saya menyadari sesuatu yang sebelumnya saya lewatkan. Dia tidak terus-menerus membicarakan pernikahan untuk menunjukkan kebahagiaan atau untuk membuat seseorang terkesan. Tanpa disadari, dia menggunakan referensi ini sebagai cara untuk membenarkan kebutuhan emosional yang tidak lagi sepenuhnya terpenuhi. Justru disinilah muncul realitas yang hanya sedikit orang pahami. Seorang wanita lajang cenderung lebih melindungi emosinya karena dia tahu bahwa hubungan baru dapat sepenuhnya mengubah hidupnya. Sebaliknya, seorang wanita yang sudah menikah sering percaya bahwa hatinya sudah dimiliki oleh seseorang. Dan justru karena dia merasa aman, dia akhirnya menurunkan beberapa pertahanan emosionalnya. Pada saat inilah risiko sebenarnya dimulai. Dia berpikir dalam hati, tidak ada masalah sama sekali. Saya hanya bersikap sopan. Saya sudah menikah, saya mencintai suami saya, dan tidak akan terjadi apapun di antara kami. Namun, perasaan aman ini dapat membuka ruang bagi emosi yang tidak pernah dia rencanakan untuk berkembang. Lagi pula, ketika hambatan emosional berkurang, perasaan dapat muncul perlahan dan diam-diam, seringkali sebelum orang tersebut menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah menganalisis ratusan kisah dengan karakteristik yang sangat mirip, saya mengidentifikasi 3 alasan psikologis yang membantu menjelaskan mengapa, dalam keadaan tertentu, seorang wanita yang sudah menikah dapat menjadi lebih rentan secara emosional daripada wanita lajang.
Dan alasan pertama mungkin akan sepenuhnya mengubah cara Anda menafsirkan banyak hubungan. Alasan pertama adalah rasa lapar emosional yang terpendam. Perhatikan baik-baik karena disinilah sebagian besar waktu semuanya dimulai. Ketika seorang wanita lajang dan bertemu seseorang yang menarik, kehadiran orang tersebut saja sudah memicu rasa ingin tahu, antusiasme, dan harapan. Ada hal baru, ada ketidakpastian, dan ada keinginan alami untuk mengenal orang lain lebih baik. Namun, setelah bertahun-tahun menikah, perasaan ini biasanya secara bertahap berkurang, memberi jalan pada rutinitas. Saya ingat kisah Carolina. Dia berusia 34 tahun dan telah menikah selama 9 tahun. Ketika dia mulai berbicara tentang hubungannya, dia tidak mengkritik atau mengeluh tentang suaminya. Sebaliknya, kalimat pertama yang diucapkannya adalah, "Suami saya adalah pria yang baik." Setelah beberapa detik hening, ia menambahkan sesuatu yang membuat saya merenung dalam-dalam. Dia bekerja sepanjang hari, pulang, lalu kami makan malam. Bersama-sama, dia melihat ponselnya selama beberapa menit lalu tidur. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Masalahnya adalah dia juga tidak melakukan apapun untuk menjaga hubungan kita tetap hidup. Lalu dia melanjutkan, 4 tahun lalu dia berhenti bertanya bagaimana keadaanku sebenarnya. 3 tahun lalu dia berhenti menatapku dengan rasa ingin tahu yang sama seperti sebelumnya. Dan 2 tahun lalu, aku berhenti percaya bahwa ini akan terjadi lagi. Pengakuan kecil ini merangkum kesalahan yang banyak pria lakukan tanpa menyadarinya. Setelah memenangkan cinta istri mereka, mereka mulai percaya bahwa mereka tidak perlu lagi memenangkan hatinya setiap hari. Mereka berasumsi bahwa pernikahan secara otomatis menjamin perhatian, kasih sayang, kekaguman, dan minat selamanya. Tetapi justru pada saat inilah mereka mulai, sedikit demi sedikit, kehilangan pijakan dalam hubungan tersebut. Seiring rutinitas mulai berjalan, banyak wanita mulai merasakan kekosongan yang tidak ada hubungannya dengan penampilan fisik atau hasrat seksual. Ini adalah kebutuhan emosional yang jauh lebih dalam. Dia ingin merasa bahwa dia terus dilihat, didengar, dihargai, dan dipahami sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai ibu, istri, atau ibu rumah tangga. Kemudian, pada titik tertentu, orang lain muncul. Tidak harus pria yang paling tampan atau paling sukses. Seringkali, cukup baginya untuk menawarkan sesuatu yang sudah lama tidak dia terima. Perhatian yang tulus. Dia mendengarkan tanpa menyela. Ia bertanya bagaimana harinya. Ia mengingat topik-topik yang dibahas beberapa minggu lalu. Sebelumnya, ia menunjukkan minat yang tulus pada apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dianggap penting oleh wanita itu. Ia tetap menjalin kontak karena ia benar-benar ingin berbicara. Dan hampir tanpa disadari, sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Wanita yang tampak sama sekali tak terjangkau di balik cincin pernikahannya mulai merasakan perasaan yang diyakininya telah hilang selamanya. Perasaan hidup kembali secara emosional. Dan inilah yang membawa kita pada alasan kedua, yang mungkin bahkan lebih kuat. Alasan kedua adalah fantasi tentang pria yang benar-benar memahaminya. Di awal sebagian besar hubungan, hampir setiap wanita mengenal versi pasangannya yang menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus, mengajukan pertanyaan, memperhatikan detail, dan berusaha untuk mengejutkannya. Ia menunjukkan minat pada mimpinya, mengingat percakapan kecil, dan membuatnya merasa penting. Namun seiring berjalannya waktu, versi pasangan ini mungkin secara bertahap menghilang, digantikan oleh rutinitas, tanggung jawab, dan kelelahan kehidupan sehari-hari. Justru pada titik inilah salah satu risiko emosional terbesar muncul, ketika pria lain mulai menunjukkan kualitas-kualitas yang telah lama dirindukannya. Pikirannya mungkin membuat asosiasi otomatis sepenuhnya. Alih-alih melihatnya sebagai orang baru, ia mulai memproyeksikan kepadanya ingatan tentang versi suami yang pernah dicintainya.
Dengan kata lain, ia seringkali tidak benar-benar jatuh cinta pada pria baru tersebut. Yang terjadi adalah ia menemukan kembali dalam interaksi baru itu perasaan yang diyakininya telah hilang dalam pernikahannya sendiri. Untuk mengilustrasikan hal ini, saya mengingat kisah Daniela. Ia berusia 36 tahun, sukses secara profesional, dan menjalani kehidupan yang, bagi siapapun yang mengamati, tampak sempurna. Suaminya seorang insinyur, mereka berdua memiliki stabilitas keuangan, rumah yang terorganisir, dan rutinitas yang tenang. Semuanya menunjukkan bahwa mereka menjalani pernikahan yang solid. Sampai ia mulai bertemu Javier di tempat gym. Javier tidak lebih tampan dari suaminya. Ia juga tidak lebih kaya atau menjalani kehidupan yang luar biasa. Yang membuat perbedaan adalah sesuatu yang lain. Ia selalu bertanya bagaimana harinya. Ia menyarankan buku-buku yang menurutnya akan disukai Daniela. Ia mengingatkannya tentang tujuan yang telah ia sebutkan beberapa minggu sebelumnya. Ia memperhatikan detail-detail kecil yang hampir tidak diperhatikan orang lain. Tidak lama kemudian, Daniela membuat pengakuan kepada saya yang tidak pernah ia bayangkan akan ia buat. Awalnya, saya yakin itu hanya persahabatan. Tetapi suatu hari saya menyadari bahwa saya lebih menantikan percakapan dengan Javier daripada percakapan dengan suami saya sendiri. Dan bagian terburuknya adalah saya tidak merasa bersalah. Saya hanya merasa bahwa akhirnya ada seseorang yang mengerti saya. Apakah Anda mengerti apa yang terjadi? Javier tidak menggunakan strategi yang rumit atau sengaja mencoba memenangkan hati Daniela. Ia hanya menawarkan apa yang telah lama hilang, kehadiran emosional.